Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini guys, saya ingin guys ya. Jadi di sini kawan, aku mau reaksi satu video, tapi videonya nggak aku tampilkan gitu ya. Kenapa aku mereaksi video ini? Karena kalau menurutku ini adalah apa ya? Aku tidak menyinggung sana sini sih, tapi aku hanya apa ya? Kalau orang yang kita cintai dihina, difitnah, tentunya kita marah kan begitu. Ya marah di sini ada arahnya lah istilahnya kan. Nah, aku ini bukan siapa-siapa ya. Aku bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz ya. Aduh, apalagi wali Allah, bukan. Aku ini seorang pendosa saja. Nah, jadi begini sahabat. Ada di sini sebelumnya aku mau nyapa dulu. Halo Gus Fuad, assalamualaikum. Halo Gus Fuad, idolaku, sayangku. Halo. Di sini aku mau apa ya, memberikan sedikit lah pembelaan kepada Gus Fuad. Karena Gus Fuad ini terlalu dihinakan kalau menurutku ya. Dan di sini saya tidak perlu menyebut orangnya ya, tidak perlu menyebut channelnya ya. Jadi orang itu mengatakan wali itu tidak seperti Gus Fuad. Ya intinya begitulah, walaupun ucapannya tidak seperti itu. Wali itu ada tahapannya, dari syariat, hakikat, apalagi ya banyak lah ya. Yang mungkin beliau lebih tahu lah daripada aku yang seorang bajingan ini ya. Jadi kalau wali itu hanya menunjukkan kehebatannya, lembat pun lebih hebat katanya. Lembat pula. Limbat. Nah, jadi gini sahabat ya. Nah, gini. Kata orang itu Gus Fuad tidak cocok menjadi wali Allah karena dia ya tidak cocok lah. Apa ya namanya itu? Dia belum percayalah begitu bahwa Gus Fuad ini wali. Bagaimana syariatnya, bagaimana kesehariannya, ibadahnya. Karena seorang wali itu tidak mudah untuk menjadi seorang wali. Harus melalui tahap itu tadi, syariatnya betul, hakikatnya betul, apalah makrifatnya lagi. Nah, yang saya herankan, yang berkomentar ini bukan orang yang dekat dengan Gus Fuad. Nah, begitu. Yang berkomentar ini orang yang jauh atau memandang Gus Fuad hanya melalui kaca YouTube, kaca handphone begitu ya. Nah, begini sahabat. Kalau masalah wali Allah ada tahapannya, syariatnya harus betul, ibadahnya harus betul, dan karomah itu bukan suatu tujuan. Karomah itu adalah pemberian Allah karena ketaatan seseorang. Karena intinya begitu dia membahasnya kan. Nah itu udahlah, saya lewatkan aja. Nah ada lagi yang diprotesnya. Sekali lagi aku nggak nyebut namanya ya. Yang diprotesnya Gus Fuad itu kan begini. Kata Gus Fuad dalam suatu video Gus Fuad. Kalau tidak salah waktu itu Gus Fuad berbincang, ya biasalah Gus Fuad memang gitu kan, berbincang dengan tamunya setelah beliau nyanyi kan begitu, pakai baju biasa, topi ya, koboi kan. Kata Gus Fuad, kalau aku itu orangnya nggak banyak pakai dalil ya, nggak banyak pakai dalil lah, aku itu udah hatam kalau dalil-dalil. Nanti dikira orang kalau banyak dalil orang Arab pula ya, dikira orang aku ini orang Arab kan begitu Gus Fuad ngomongnya. Nah itu yang diprotes. Nah di sini aja ya, kalau orang pintar di sini aja udah bisa memahami bahasa, bahwa bahasa itu bahasa candaan begitu. Masa gitu aja nggak tahu mana bahasa candaan, mana bahasa yang seriusan begitu. Nah lagi pun, nah ini maaf ya, kenapa Gus Fuad itu nggak banyak berdalil, sikit-sikit qala Rasulullah, sikit-sikit firman Allah kalau dia nerima tamu itu ya. Nah kenapa begitu? Jadi begini sahabat, Gus Fuad itu menyesuaikan diri, tamunya yang datang ini siapa. Kebanyakan kan seniman, orang-orang awam lah ya,
Masa orang awam langsung dikasih dalil? Bingung. Pelan-pelan lah. Ya, itu cara dakwah Gus Fuad itu begitu. Masa gitu aja nggak paham sih? Ya, kalau Gus Fuad sama santrinya, beliau kan punya pondok. Kalau Gus Fuad sama santrinya, ya tentu Gus Fuad pakai dalil. Karena apa? Santrinya udah tahu agama. Ini orang awam yang baru datang mau dikasih dalil. Bingung. Ya, bingung. Bisa-bisa yang baru datang yang mau taubat ini gara-gara dengar dalil yang seumpamanya nih. Seumpamanya, barang siapa yang minum hammer akan masuk neraka. Nah, jadi takut orang. Aku dulu minum hammer nih, masuk neraka. Nggak jadi taubat. Pergi langsung. Yang tadinya mau taubat, datang ke Gus Fuad, dengar dalil seperti itu, lari, nggak jadi taubat. Jadi intinya Gus Fuad itu bukan tidak mau berdalil. Beliau hanya menyesuaikan diri. Kalau sama santrinya tentu berdalil. Kalau sama orang yang berilmu tentu beliau berdalil. Dan soal beliau katanya beliau membenci Arab, tidak, itu bahasa candaan begitu. Masa bahasa serius dan bahasa candaan kita nggak tahu beda kan? Gimana sih? Nah, sekali lagi aku nggak ada nyebut nama, nggak ada siapa-siapa, dan inilah ekspresi rasa cintaku ke Gus Fuad Pleret. Ya wajar sih kalau orang yang dicintainya dizolimi, disakiti, dikata-katai, wajar sih aku bertindak, bukan bertindak secara fisik kan, secara omongan saja, secara lisan saja ya. Walaupun aku nggak pernah jumpa Gus Fuad secara langsung gitu, belum ya, tapi aku yakin Gus Fuad adalah wali. Walaupun Anda nggak percaya beliau wali, ya sudah, nggak apa-apa ya. Yang ya beliau pun nggak pernah beliau katakan aku wali, tidak pernah ya. Cuma kami meyakini bahwa beliau adalah wali Allah. Karena apa? Sejak di dalam kandungan ibunya pun ada namanya, ya mungkin kalian lebih tahu lah siapa itu, Kiai Dimyati Banten ya, kata Mbah Dim ya. Kalau Gus Fuad manggilnya Mbah Dim ya, Mbah Dimyati. Kata Mbah Dim, anak kamu ini nantinya, kalau nggak salah ya, Gus Fuad itu anak yang kedua. Anak kamu yang kedua ini adalah laki-laki, dan kelak ia akan menjadi seorang kiai. Nah, sejak dalam kandungan sudah dikatakan oleh Mbah Dim. Ya, Mbah Dim itu kan orang soleh, ya salah satu wali Allah lah. Ya mungkin kalian lebih tahu lah daripada aku yang nggak siapa-siapa ini ya. Nah, jadi gitu aja lah, sedikit aja dulu. Kalau mau diteruskan panjang nanti ceritanya ya. Oke, salam dari orang bodoh.